Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat peraga kami bernama Matematiki Logiki pada materi himpunan dan logika. Nah, sebelum mempresentasikan alat peraga kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Mikael Agus Sibarani dan teman saya Iwan Martosumbulo. Saya Farhan Didi. Saya Helmina Inggolan. Nah, itulah anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Dadah. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan media pembelajaran Matematiki Logiki ini. Nah, logika matematika memiliki peran sentral dalam pengembangan kemampuan berpikir ke tingkat tinggi. Logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Penalaran sendiri dapat diartikan sebagai menarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Untuk dapat berpikir dengan tepat, logika harus menawarkan sejumlah aturan atau kaidah-kaidah yang harus diperhatikan agar kesimpulan yang diperoleh hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, materi logika ini sering disepelekan di sekolah sehingga menarikan kesimpulan siswa menjadi rendah. Kemudian, minat siswa yang rendah juga dan pembelajaran yang masif juga mempengaruhi rendahnya penarikan kesimpulan siswa. Kemudian ketidaktersediaan alat peraga untuk materi logika ini juga sangat berpengaruh. Nah, itulah tujuan dari pembuatan alat peraga matematika logika ini. Yang pertama, upaya untuk menguatkan pemahaman konsep logika matematika melalui visualisasi dan manipulasi alat peraga yang konkret dan menyenangkan. Kedua, upaya untuk meningkatkan minat dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui modifikasi permainan kartu yang mengintegrasikan logika matematika. Kemudian, mengkreasikan dan mengkombinasikan permainan kartu dengan aturan yang dimodifikasi menghasilkan prinsip-prinsip logika matematika dan menarikan kesimpulan yang sistematis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai media kami, yaitu langkah pembuatan. Nah, yang pertama itu menentukan konsep dasar permainan. Nah, media kami merupakan kartu logika. Nah, yang mekanismenya itu terinspirasi dari permainan domino. Nah, kartu membuat pernyataan P atau Q dengan diberikan simbol logika. Misalnya di sini ada implikasi, implikasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, tujuannya yaitu untuk pembelajaran logika yang lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, yang kedua yaitu penentuan nilai kebenaran. Nah, warna digunakan sebagai indikator kebenaran. Di sini warna biru sebagai pernyataan yang benar dan yang merah sebagai pernyataan yang salah. Nah, terdapat kartu khusus yang dimana ada simbol P dan Q yang berwarna ungu yang bisa jadi P atau Q tergantung kesepakatan dalam permainan. Nah, yang ketiga yaitu desain visual kartu. Nah, yang pertama itu kita bisa mendesain visual kartunya di Canva dan kemudian menyusun struktur kartu. Di bagian atas ada huruf P, Q, atau PQ seperti di gambar ini. Dan kemudian di bagian bawah ada simbol logika. Nah, ini simbolnya implikasi, biplikasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, ukuran disesuaikan agar terlihat jelas saat dimainkan di kelas. Nah, yang terakhir yaitu produksi kartu fisik. Nah, kartu dicetak menggunakan kertas tebal 260 sampai 310 gs. Nah, menggunakan warna yang tajam, biru, merah, ungu, dan dilaminasi atau dilaminating dari tahan lama. Nah, pemotongan yang presisi, rounded, corner agar tidak cepat rusak. Nah, sekian penjelasan saya mengenai langkah pembuatan media kami. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen dari media kami yaitu Matematiki Logiki. Oke, nah jadi pada media kami itu yang merupakan sebuah kartu
pada kartu tersebut terdapat bagian atas yang biasanya dinyatakan dalam bentuk huruf, kemudian bagian bawah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsional matematika. Nah, pada bagian atas kartu tersebut itu terdapat dua huruf, yaitu huruf P dan Q. Nah, huruf tersebut menggambarkan pernyataan, suatu pernyataan dalam logika matematika, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Nah, kemudian di sini terdapat pada kartu tersebut terdapat dua warna, yaitu warna biru dan warna merah. Warna biru sendiri itu menggambarkan bahwa nilai sebuah pernyataan tersebut bernilai benar, kemudian jika warna merah maka dia bernilai salah. Maka dari itu misalnya di sini terdapat Q berwarna merah, maka itu berarti Q tersebut merupakan pernyataan Q yang bernilai salah. Nah, kemudian itu tersebut merupakan bagian atas dari kartu, kemudian terdapat juga bagian bawah dari kartu. Bagian bawah dari kartu ini biasanya dinyatakan dalam bentuk logika matematika. Jadi di sini terdapat ada operasi implikasi, disjungsi, konjungsi, dan negasi. Jadi dalam satu kartu tersebut bagian atasnya adalah merupakan pernyataan, bagian bawah merupakan operasional logika matematika. Jadi bukan hanya itu saja, ada juga kartu yang melambangkan huruf PQ dengan warna ungu. Jadi bukan hanya terdapat satu pernyataan saja, di sini terdapat dua pernyataan. Kartu tersebut yang spesial ini kami sebut dengan kartu fleksibel. Jadi kartu tersebut bisa menjadi pernyataan P, bisa menjadi pernyataan Q yang bernilai salah ataupun benar, tergantung bagaimana pemilik kartu tersebut ingin merubah atau mengubah pernyataan tersebut sesuai kebutuhannya. Jadi misalnya pemiliknya ingin merubah kartu PQ warna ungu menjadi pernyataan P yang bernilai salah, maka itu boleh dilakukan. Maka dari itu, karena pemilik bisa dengan bebas mengubah bagaimana pernyataan dan nilai dari kartu tersebut, maka dari itu kami menyebutnya sebagai kartu fleksibel. Nah, di kartu fleksibel itu juga terdapat tanda operasional, tapi berbeda dengan kartu yang pada umumnya, kartu biasa. Di kartu fleksibel tersebut memiliki dua tanda operasional di sampingnya, dua tanda operasional di samping kartunya. Jadi di atas dan di bawah, kemudian bentuk simbol pernyataan itu di tengah. Nah, kenapa kami buat seperti itu? Karena untuk memulai sebuah permainan, kartu fleksibel ini diperlukan. Jadi kartu pertama yang harus dikeluarkan untuk memulai sebuah permainan adalah kartu PQ. Kartu PQ tersebut pemain bisa melanjutkan permainan dominonya, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Seperti itu. Nah, tentu saja aturan permainan, karena ini logika matematika, itu mengikuti bagaimana tabel kebenaran ini berlaku. Jadi jika permainan ingin dilanjutkan, domino bisa dilanjutkan jika pernyataan itu bernilai benar, maka tentu saja pemain harus mengetahui bagaimana tabel logika yang ada di sini. Jadi jika nilai benar, maka pemain harus misalnya pada operasional konjungsi, ketika ada sudah terkeluar kartu P bernilai benar atau P biru dengan simbol operasi konjungsi, maka pemain selanjutnya harus mengeluarkan kartu Q bernilai benar. Jadi untuk kartu tersebut boleh apapun
operasionalnya, tidak harus mengeluarkan tanda operasional yang sama, asalkan pemain yang kartu itu pemain keluarkan itu adalah Q yang bernilai benar. Untuk sekilas bagaimana peraturan dari permainannya. Nah, dalam media ini kami memiliki 25 jenis kartu. Masing-masing logika tersebut, masing-masing tanda operasional logika tersebut memiliki masing-masing tanda operasional logika tersebut memiliki empat jenis kartu yang terdiri dari dua pernyataan P. Misalnya di sini ada simbol operasi implikasi. Kartu operasional tersebut memiliki 4 jenis kartu. Misalnya di sini memiliki dua pernyataan P yang masing-masing bernilai benar dan salah. Kemudian begitu juga dengan pernyataan Q yang masing-masing bernilai benar dan salah. Dan tambahan satu dari pernyataan PQ, kartu spesial. Jadi dalam setiap operasional itu memiliki 5 jenis kartu. Kemudian di sini terdapat 5 dari tanda operasional, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti di sini daripada kartu kami ini memiliki 25 jenis kartu. Kemudian di sini bisa dilihat pada yang ini, pada desain yang ini adalah desain dari belakang kartu kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kami akan menjelaskan bagaimana cara permainan dari alat peraga kami, yaitu Mathematika Logiki. Nah, permainan ini kan dimainkan minimal oleh 2 orang. Nah, 1 orang itu memainkan 4 kartu. Nah, ini kartunya dibagikan dulu. Nah, kita akan memulai permainannya. Nah, pemain pertama itu akan memainkan yang disebut dengan kartu spesial. Kartu spesial tersebut adalah kartu fleksibel. Atau biasanya di sini yang disebut dengan kartu fleksibel. Nah, di sini jadi untuk kartu fleksibel itu pemain yang mengeluarkannya bisa memilih untuk kartu fleksibel itu menjadi pernyataan apa antara P dan Q dan bernilai benar atau salah. Dan di sini saya memulai permainan dengan P bernilai benar. Saya di sini akan melanjutkan permainan. Karena dimulai dengan P bernilai benar, saya mengambil jalur ke kanan supaya kesimpulannya benar. Maka saya memasukkan kartu Q benar supaya kesimpulannya menjadi benar. Selanjutnya, karena ini merupakan implikasi untuk P bernilai benar, maka saya ingin membuat pernyataan yang salah, maka saya memasukkan nilai Q yang salah. Nah, teman-teman, di sini terdapat ada 2 jalur. Jalur ke sini, ke sebelah kanan itu jalur yang salah, dan jalur yang kiri itu yang pernyataan yang kesimpulannya salah, dan jalur yang kanan itu yang kesimpulannya benar. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini kita mendapatkan pernyataan Q benar. Nah, supaya pernyataan kesimpulan ini benar, maka saya harus membuat pernyataan P benar. Di sini saya memilih jalur yang salah, jalur dengan kesimpulan salah. Di sini terdapat di kesimpulan yang salah terdapat kartu Q salah dengan operasi konjungsi. Jadi untuk menghasilkan kesimpulan yang salah, di sini saya memasukkan kartu P yang bernilai benar sehingga kesimpulan bernilai salah. Nah, karena saya di sini tidak memiliki kartu yang memadai, jadi saya memilih untuk masukkan kartu fleksibel di jalur kesimpulan benar dengan nilai yang saya pilih, yaitu Q bernilai benar. Selanjutnya, saya ingin memasukkan kartu untuk bagian sebelah kanan untuk pernyataan yang benar. Maka karena di sini tadi nilai Q-nya bernilai benar, maka saya akan memasukkan P bernilai benar. Nah, di sini karena kartu dari pemain sebelumnya itu adalah pernyataan P bernilai benar dengan
logika diimplikasi, maka saya harus membuat kartu Q bernilai benar supaya kesimpulannya juga bernilai benar. Di sini saya memainkan kartu Q bernilai salah pada jalur dengan kesimpulan salah, sehingga menyampaikan kesimpulan yang salah. Saya ingin melanjutkan permainan. Saya memasukkan kartu P bernilai benar di jalur kesimpulan benar. Karena di sini Q konjungsi, maka saya masukkan P bernilai benar supaya kesimpulannya benar. Selanjutnya saya ingin memasukkan kartu pada bagian sebelah kanan untuk bernilai benar. Karena di sini ada P diimplikasi, maka saya memasukkan Q yang bernilai benar agar pernyataannya menjadi benar. Nah, di sini karena saya tidak memiliki kartu untuk melanjutkan di jalur kesimpulan yang benar, saya harus memilih di jalur kesimpulan yang salah. Karena di sini ada pernyataan Q dengan nilai salah, maka saya harus membuat P salah supaya kesimpulannya juga salah. Di sini saya hanya tersisa satu kartu, dan di sini kartu tersebut yang saya pegang adalah kartu fleksibel. Nah, jadi di sini saya bisa menentukan bagaimana kartu fleksibel itu sehingga di sini menyampaikan kesimpulan yang salah. Nah, di sini agar menghasilkan kesimpulan yang salah dengan logika konjungsi, di sini saya memilih pernyataan Q yang bernilai salah. Nah, dan maka karena saya yang memiliki kartu yang sudah habis, tidak ada kartu lagi, maka di sini saya yang keluar sebagai pemenang. Saya akan menjelaskan kelebihan matematika logika. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan aktivitas belajar. Media ini berbasis permainan kartu, sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tidak monoton, dan tidak bergantung pada metode konvensional. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat mereka lebih aktif selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah melatih pemahaman logika matematika secara kontekstual. Kartu-kartu ini berisi simbol logika dan kondisi benar dan salah yang diwakili oleh warna merah dan warna biru, sehingga siswa dapat belajar logika matematika melalui praktik langsung. Jadi pembelajaran menjadi lebih konkret dan tidak hanya berisi tentang teori. Yang ketiga adalah memfasilitasi kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Permainan mengharuskan siswa menyusun pernyataan yang logis yang benar untuk melanjutkan permainan, baik untuk pernyataan juga yang salah. Ini mengembangkan penalaran logis, kemampuan menganalisis, dan keterampilan menarik kesimpulan siswa. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar. Jadi, selain siswa, guru juga mendapatkan manfaat yang lebih dalam permainan ini, di mana media ini menuntut guru menjadi fasilitator permainan sehingga metode mengajar lebih kreatif dan interaktif. Jadi, guru juga dapat menjadi lebih kreatif dalam permainan ini. Selanjutnya, kartu ini dapat dimainkan secara multiplayer. Jadi, karena ini bermain kartu, itu hanya tidak dimainkan oleh satu orang, dapat dimainkan oleh secara berkelompok, yaitu 2 orang ataupun lebih. Sehingga ini membuat siswa dapat bermain bersama teman, sehingga membuat praktik belajar lebih sering dilakukan bahkan di luar kelas untuk bekerja secara berkelompok. Selain kelebihan dari matematika logika ini tersendiri, ada kekurangannya, yaitu yang pertama, membutuhkan pemahaman dasar logika terlebih dahulu. Jadi siswa yang belum memahami konsep dasar logika matematika, baik itu konjungsi, implikasi, tabel kebenaran, dan sebagainya, mungkin akan kebingungan di awal permainan. Yang kedua, itu membutuhkan pendampingan guru secara intensif. Jadi guru harus benar-benar memahami aturan permainan agar bisa mendampingi siswa. Jika tidak, pembelajaran bisa menjadi tidak efektif. Yang ketiga, penggunaan media fisik berpotensi hilang atau rusak. Karena kartu ini fisik dapat mudah tercecer, rusak ataupun hilang, sehingga ini membutuhkan perawatan ataupun penggantian yang rutin.
Selanjutnya itu keempat, ada waktu pembelajaran bisa lebih lama. Karena permainan ini membutuhkan waktu untuk memahami aturan, membagikan kartu, dan menyelesaikan permainan, ini mungkin menjadi kendala ketika jam pelajaran terbatas. Dan yang terakhir itu risiko fokus pada permainan bukan konsep. Jadi siswa bisa terlalu menikmati sisi bermain sehingga kurang fokus pada pencapaian konsep matematis bila tidak diarahkan dengan baik. Demikianlah kelebihan dan kekurangan matematika logika. Nah, begitulah video dari kami. Semoga alat peraga ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. See you.